Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang hanya karena rahmat, taufik dan hidayahnya kesempatan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati bulan Ramadan di tahun 1442 Hijriah ini. Selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Insya Allah termasuk kita sekalian yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, kesempatan ini Alhamdulillah kita dalam masuk bulan Ramadan kemarin hampir seluruh Indonesia itu tidak ada perbedaan. Ini juga menjadi satu kenikmatan bagi kita tersendiri. Karena beberapa saat ketika kemudian ada perbedaan ketika masuk bulan Ramadan, itu senantiasa akan menimbulkan berbagai pertanyaan. Nah, ini Alhamdulillah sama. Dan insya Allah nanti bulan Syawal pun, tanggal 1 Syawal, insya Allah kita juga sama. Kok kenapa saya bisa mengatakan sama? Karena Muhammadiyah, faham Muhammadiyah yang menggunakan hisab hakiki wujudul hilal, insya Allah semuanya bisa dihitung sejak awal. Artinya bagi saudara-saudara kita yang menggunakan ru'yah pun nanti juga akan ketemu sama, karena kita sudah menggunakan perhitungan. Yang kemarin tanggal 1 Ramadan jatuh tanggal 13 April itu karena ijtima jatuh hari Senin PON tanggal 12 April kira-kira jam 9 lebih 35 menit lebih 59 detik. Dan saat itu hilal sudah tingginya 3 derajat 44 menit 38 detik. Artinya sudah masuk atau hilal sudah masuk pada bulan baru karena sudah 3. Kemudian juga besok insya Allah 1 Syawal ijtima jatuh pada hari Rabu PON 12 Mei jam 2 lebih 3 menit lebih 2 detik dengan ketinggian hilal sudah 5 derajat 30 menit 58 detik. Ini sudah menunjukkan bahwa 1 Syawal sudah jatuh pada hari berikutnya. Ya, ini sudah dihitung seperti itu. Nah, saudara sekalian, kenapa seringkali terjadi perbedaan itu ketika tinggi hilal kurang dari 2 derajat. Ini sering menjadi perbedaan. Karena bagi saudara-saudara kita yang menggunakan ru'yah, maka dengan tinggi hilal kurang dari 2 itu sangat susah untuk dilihat. Sehingga ketika menggunakan teropong, menggunakan alat apapun, ya nampaknya juga susah untuk dilihat. Sehingga ketika susah dilihat, maka kemudian mereka mengistiqmalkan. Jadi bulan Sya'ban digenepke, dibulatkan menjadi 30 hari. Nah, ini yang seringkali menjadi perbedaan. Tapi insya Allah yang sekarang sama, nanti 1 Syawal pun juga insya Allah sama, karena tinggi hilal sudah 5 derajat lebih. Sehingga kalau tidak tertutup apapun, tidak tertutup awan, tidak tertutup pegunungan dan sebagainya, insya Allah dengan mata telanjang pun ini hilal sudah kelihatan, karena sudah 5 derajat. Artinya insya Allah besok pada bulan Syawal kita juga akan sama insya Allah ya. Karena memang menggunakan ru'yah juga ada dasar hukumnya, menggunakan hisab juga ada dasar hukumnya. Yang penting kita memahami bahwa bulan puasa itu adalah sebuah kewajiban bagi kita bersama. Selanjutnya, yang ini sedikit saya akan menyampaikan terkait dengan surat keputusan PP Muhammadiyah nomor 734/Cap-0/B/2021 yaitu tentang tahfiz keputusan Munas Tarjih yang ke-31 yang isinya adalah kriteria awal waktu subuh.
Yang ini juga barangkali bagi kita sesuatu yang baru, sehingga menjadi banyak pertanyaan di kalangan masyarakat, di jamaah. Kenapa subuhnya kok kemudian semakin siang kira-kira 8 derajat? Ini adalah hasil musyawarah nasional tarjih. Permasalahan ini sebenarnya sudah muncul lama, kira-kira sudah 10 tahun yang lalu sudah banyak yang mempermasalahkan bahwa di Indonesia subuhnya terlalu pagi. Ya, subuhnya terlalu pagi. Kemudian PP Muhammadiyah memerintahkan kepada perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada di Indonesia, ya ada UMJ, ada UAD, ada Universitas Muhammadiyah, Hamka di Jakarta dan seterusnya, untuk melakukan penelitian. Nah, hasilnya memang kemudian harus dirubah karena memang ufuknya terlalu pagi, ya, terlalu pagi. Nah, yang kemarin menggunakan dasar minus 20 derajat, setelah melalui musyawarah dan sebagainya, akhirnya diputuskan menjadi minus 18 derajat. Nah, artinya apa? Ini berarti bahwa kemudian subuh yang sesuai dengan jadwal yang sebelumnya, ini kemudian kita tarik ke belakang kira-kira 8 menit di seluruh Indonesia. Nah, ini yang juga menjadi satu hal yang baru bagi kita semua. Tentu saja tidak mudah di kalangan jamaah, apalagi di grassroots, untuk bisa menerima dengan serta-merta perubahan ini. Tapi insya Allah warga Muhammadiyah sudah paham dan percaya dengan ulil amrinya, sehingga ketika melaksanakan keputusan ini di kalangan Muhammadiyah, insya Allah semuanya bisa melaksanakan. Tetapi untuk di kalangan luar Muhammadiyah, kita harus memaklumi bahwa kalau sekarang kita mendengarkan subuh ada yang sudah azan kok kita belum. Ini harus menjadi permakluman, dan kita juga insya Allah mereka juga nanti akhirnya akan mengikuti juga. Kalau kita ingat bahwa ketika Kiai Dahlan meluruskan shaf menghadap ke arah kiblat yang benar dengan sedikit bergeser ke arah utara, itu untuk diterima di kalangan seluruh masyarakat, terutama di kalangan pemerintah, di Kementerian Agama, itu perlu waktu hampir 100 tahun. Dari awal Kiai Dahlan menentukan, kemudian kita pakai, sampai kemudian Kementerian Agama mengesahkan dan juga ikut menggunakan itu perlu waktu yang cukup lama. Ya, hampir 100 tahun baru kemudian bisa diterima. Nah, barangkali ini juga tidak bisa mudah. Tetapi bagaimanapun kita berusaha bahwa sesuatu yang benar insya Allah nanti akan diikuti juga. Inilah salah satu bentuk dari Muhammadiyah yang berkemajuan. Yang lain belum pada memikirkan, kita sudah memikirkan untuk kebenaran ke depan. Saya kira itu tambahan saya terkait dengan pelaksanaan mulai Ramadan, mulai 1 Syawal, dan bahkan ini ada yang baru lagi, yaitu penggeseran waktu subuh. Ya, ini bagian dari ijtihadnya Muhammadiyah. Terima kasih pada semuanya, mudah-mudahan ada perhatian dan ada manfaatnya. Fastabiqul khairat, nasrum minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.